Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semua ada di dalam kesukacitaan, kegembiraan, menyambut hari yang baru anugerah Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini dengan Renungan Bina Iman Klasis Solo. Kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan. Namun saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita merendahkan hati, datang memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hadapan Engkau untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Dan Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk kami memaknai hari yang baru anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami akan bersama-sama melandaskan seluruh kehidupan kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya berkenan untuk memberikan kepada kami hati yang senantiasa rindu untuk dipenuhi dengan segala kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya segala kebenaran yang Engkau katakan kepada kami terima dan kami pahami untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkadang kita ini suka tertipu. Segala sesuatu yang kita lihat, kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Beberapa hari yang lalu, saya membaca ada salah satu story WA yang dibuat oleh seseorang. Dalam foto yang dibuat, itu memang menampakkan bahwa dia di dalam hidupnya itu selalu ada kegembiraan, selalu ada kesukacitaan. Tidak pernah sepertinya mengalami masalah, mengalami kesukaran, ada dalam kesedihan, sedang mengalami suatu pergumulan. Tetapi lalu kemudian dia menuliskan di situ, dia mengatakan bahwa ya, orang mengatakan hidupnya
selalu indah. Hidupnya selalu menyenangkan. Ya karena memang yang dinampakkan, yang selalu ditunjukkan adalah hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sesungguhnya di balik itu semua, ada pergumulan, ada kesedihan, ada kepahitan, ada kelelahan yang tidak pernah tersampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan itu lalu kemudian membuat saya berpikir, benar juga, bahwa terkadang kita ini hanya bisa menilai dari apa yang kita lihat. Tapi jauh dalam kedalaman hati seseorang, kita tidak pernah mengetahuinya. Kita bisa mengambil kesimpulan secara cepat dari pandangan mata kita. Sementara pandangan mata kita tidak selalu adalah hal yang tepat dan benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 tadi. Surat atau firman yang ditujukan untuk jemaat yang ada di Sardis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Sardis adalah sebuah kota yang pernah menjadi kaya dan sangat makmur. Tetapi sayangnya hal itu lalu kemudian sirna ketika Kores, Raja Persia, berhasil menaklukkan kota itu melalui sebuah celah yang secara tidak sengaja ditemukan oleh tentaranya. Sayangnya, orang Sardis sendiri tidak pernah mengetahui bahwa ada celah di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lalu kemudian jemaat yang ada di Sardis, juga mereka dikatakan dalam bacaan kita tadi, mereka itu dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa maksud dari pernyataan ini? Apa maksud dari kalimat ini? Jemaat yang ada di Sardis, mereka hidup layaknya orang-orang pada umumnya hidup. Tidak ada perbedaan dengan orang-orang pada umumnya. Mereka menjadi tidak waspada dengan kehidupan kerohaniannya. Mereka menjadi tidak berjaga-jaga dengan kehidupan kerohaniannya. Oleh karena suatu kenyamanan. Karena suatu kehidupan yang membuat mereka merasa bahwa toh hidupnya sudah baik-baik saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih dalam hidup ini yang tidak mendambakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mapan, kehidupan yang enak? Saya pikir setiap orang mendambakan kehidupan yang sedemikian. Tetapi sayangnya bahwa ketika seseorang berada dalam kehidupan yang seperti itu, kerap kali menjadi lengah, menjadi tidak berjaga-jaga, menjadi tidak waspada. Di mata banyak orang yang melihat, mungkin orang akan mengatakan bahwa jemaat yang ada di Sardis ini luar biasa kehidupan kerohaniannya. Dilihat mungkin apa yang dilakukan secara rutinitas masih tetap bisa dilakukan secara rutinitas. Tetapi sayangnya bahwa semuanya hanya sekedar sebagai sesuatu yang rutinitas dilakukan. Sehingga di dalam ayat kita tadi dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sepertinya baik-baik saja, padahal sesungguhnya kehidupannya tidak baik-baik saja. Sepertinya pelayanan itu tetap berjalan, tetapi di ayat 2 dikatakan bahwa tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya melihat
dari semua tampilan yang kita tampilkan. Tetapi Allah mengenali diri kita jauh sampai kedalaman hati kita. Segala yang kita lihat nampaknya indah, nampaknya sempurna, nampaknya baik-baik saja. Tetapi Allah tidak bisa dikelabuhi. Ternyata Allah mengenal sampai kedalamannya. Sehingga yang dilihat oleh manusia masih tetap hidup, masih tetap berjalan, masih tetap bisa dilakukan. Tetapi itu bukan sesuatu yang dilihat oleh mata Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi suatu peringatan untuk kita. Bagaimana kehidupan kita secara pribadi atau juga sebagai gereja, sebagai komunitas. Mungkin selama ini kita masih tetap melakukan ritual-ritual ibadah kita. Mungkin selama ini kita juga masih melakukan pelayanan-pelayanan kita. Tetapi apakah yang dilihat oleh mata manusia yang menampakkan itu sebagai sesuatu yang hidup? Apakah juga itu yang dilihat oleh mata Allah yang mengenal sampai kedalaman hati kita? Jangan-jangan itu kita lakukan sebagai sebuah rutinitas semata, sebagai suatu aktivitas saja, sehingga tidak dikatakan oleh orang lain, oleh gereja lain, bahwa gereja kita sedang berada dalam keadaan yang pasif. Supaya orang tetap melihat, supaya orang tetap tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang hidup, maka kita terus melakukan banyak aktivitas. Tetapi yang sesungguhnya Allah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang benar, yang lahir dari dalam hati kita, yang kita tunjukkan dengan sikap hidup kita, perubahan kita, pola hidup kita yang tidak sama dengan orang pada umumnya. Tetapi kita punya sikap hidup sebagai orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Baiklah kita merefleksikan kehidupan kerohanian kita pribadi lepas pribadi. Baik kita juga duduk dan merenung bagaimanakah kehidupan di dalam kita mengerjakan panggilan pelayanan sebagai satu komunitas, sebagai tubuh Kristus. Apakah kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Dia, dengan hati yang mengalami pembaharuan dan pertobatan di dalam Dia, bukan hanya sebagai rutinitas dan aktivitas semata untuk mengelabuhi mata orang, tetapi kita menyadari mata Allah tidak bisa dikelabuhi. Dia menilai bukan hanya dari tampilan, karena Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga membaca di dalam bacaan kita tadi. Apa yang dilakukan, pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat yang ada di Sardis, dikatakan, aku dapati tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Tetapi pada ayatnya yang berikutnya dikatakan bahwa jemaat ini diberikan kesempatan untuk bangun, untuk bangkit, untuk bertobat, untuk berjaga-jaga. Sampai pada saatnya nanti ketika Ia datang. Karena di sana dikatakan, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dari semua yang sudah terjadi, yang mungkin jemaat itu juga sudah memiliki kebanggaan secara rohani, bahwa semua berjalan baik, bahwa semua berjalan normal, tetapi sesungguhnya dikatakan mereka itu mati. Allah memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki segala sesuatunya. Apa yang sudah diterima, apa yang sudah didengar. Di dalam ayat 3 dikatakan, turutilah dan bertobatlah. Berjaga-jagalah.
Jangan sampai dengan waktu yang masih ada, kesempatan yang masih diberikan, tetapi tidak ada pembaharuan, tidak ada pertobatan. Semua masih terus berjalan seperti pada waktu yang sudah berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kemurahan Allah. Ini adalah kasih karunia Allah yang juga diberikan kepada kita. Kita di dalam banyak hal tidak sempurna dalam kita melakukannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal-hal yang mengecewakan. Tetapi Allah itu begitu baik sehingga Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memperbaiki segala sesuatunya. Sebab itu jikalau hari ini adalah kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, adalah waktu yang masih Tuhan berikan, jangan biarkan berlalu tanpa kita melakukan perubahan apapun di dalam hidup kita. Tetapi ambillah kesempatan dan pakailah waktu ini, maknai kehidupan di hari ini untuk melakukan segala sesuatu bukan hanya baik di mata orang, tetapi benar di dalam pandangan mata Allah. Bukan hanya untuk memuaskan mata orang yang melihat, tetapi lebih daripada itu adalah menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima, kita diingatkan biarlah kita menjadi orang-orang yang menang. Di dalam perjalanan yang masih harus kita tempuh, dengan waktu yang masih Tuhan anugerahkan, dengan berbagai macam tawaran, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam tantangan. Tetapi di dalam ayat 5 dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini adalah jaminan bagi setiap orang yang menang sampai pada kesudahannya. Dunia menawarkan banyak kenyamanan dan kemapanan. Tetapi sekali lagi, jangan kita menjadi lengah dan jangan kita kehilangan kewaspadaan. Tetaplah berjaga-jaga supaya kita menjadi orang-orang yang menang sampai pada titik terakhir di mana Dia datang. Dan saat itulah saat yang membahagiakan bagi setiap kita. Kiranya dari bagian firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada hari ini akan menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah setiap kita mengambil komitmen dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri. Kita akan melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Dia, yang mengenal setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda-Mu yang Engkau sampaikan pada saat ini. Kami bersyukur untuk kemurahan hati-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan di hari ini. Engkau memberi waktu pada hari ini untuk kami bertobat, untuk kami mengalami perubahan dan pembaharuan. Ya Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang mampu untuk menolong kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami tunduk di dalam pimpinan-Mu dan di dalam kekuatan tangan-Mu. Engkau perlengkapi kami supaya hidup kami hari ini, kami boleh hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan, katakan dan pikirkan. Biarlah itu bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Bapa. Ya Allah, kami berdoa untuk GKI Klasis Solo ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati.
Di dalam kami mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia, biarlah melalui keberadaan kami, kasih Allah itu boleh dialami oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kerajaan Allah boleh sungguh-sungguh ditegakkan, dihadirkan melalui kehadiran kami di antara mereka. Tuhan, kami pada saat ini juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau menempatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini. Tuhan, sertai di setiap karya mereka. Tuhan, perlengkapi dengan hikmat, dengan kemampuan, dengan kesehatan, dengan hati yang takut akan Engkau. Biarlah ya Allah melalui mereka, keadilan, kesejahteraan, kebenaran itu boleh ditegakkan di tengah-tengah negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau juga berkenan untuk mendengar setiap seru doa yang dinaikkan oleh umat-Mu di hadapan-Mu dengan segala pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami hanya meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam pertolongan tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.